Camilla dan William memiliki hubungan yang rumit. Menurut penulis Christopher Anderson, William hanya mampu mentolerir keberadaannya. Camilla selalu merasa sedikit takut pada William. "Kau bukan lagi seorang raja, hanya boneka di tangan William." Itulah kata-kata yang Camilla bisikkan ke telinga Raja Charles di tengah gemerlap cahaya lilin dan denting lembut gelas-gelas anggur saat makan malam di Istana Balmoral. Sebuah ucapan sesaat yang seharusnya lenyap begitu saja ke udara, namun ternyata didengar oleh seseorang, dan orang itu memberitahu William segalanya. Bagi Camilla, mungkin itu hanyalah ledakan emosi yang tak terkendali. Bagi Charles, itu adalah pisau diam-diam yang menusuk jantung seorang suami dan raja yang telah lelah. Namun bagi William, itu adalah batas akhir yang tak boleh dilanggar. Ia tak berkata-kata. Ia tak menghadapi langsung. Ia hanya menatap mata ayahnya yang penuh kelelahan. Seorang pria yang masih memakai mahkota, namun semakin tenggelam dalam bayang-bayang. Lalu William bertindak, bukan demi takhta, bukan demi kekuasaan, melainkan untuk satu hal saja, harga diri ayahnya yang telah ternoda. Camilla akan membayar harga yang tinggi, dan mungkin ini adalah penderitaan paling menyakitkan yang pernah ia rasakan dalam hidupnya sebagai Ratu Permaisuri. Apakah ia mampu melawan? Atau apakah ini akan menjadi akhir bagi wanita yang pernah berani menantang keluarga kerajaan, hanya untuk kemudian ditinggalkan oleh Inggris sendiri? Tunggu kabar selanjutnya untuk mengetahui nasib apa yang menanti Camilla. Pada tanggal 15 Juli 2025, Istana Balmoral berkilauan di bawah cahaya emas senja musim panas yang masih bertahan. Sinar matahari menyusup melalui jendela kaca patri tinggi, mewarnai potret kuno dan taplak dinding rumit di aula besar dengan cahaya hangat, nyaris sakral. Makan malam ini, tradisi kerajaan yang sangat dihargai, seharusnya menjadi momen istirahat. Waktu bagi keluarga dan beberapa bangsawan terpercaya untuk menikmati anggur berkualitas, tawa ringan, serta alunan piano lembut dari sudut ruangan. Namun di balik kesopanan yang terjaga, udara dipenuhi ketegangan tak terlihat, tekanan yang membayangi setiap senyum sopan. Tawa jarang terdengar, dan tatapan tamu saling berpindah seperti bisikan badai yang akan datang. Ratu Permaisuri Camilla masuk dengan keanggunan biasanya, mengenakan gaun hijau zamrud yang menonjolkan kulit putihnya dan sikapnya yang bermartabat. Tiara halus berkilau di bawah cahaya kristal lampu gantung, memancarkan pantulan seperti serpihan bintang. Meski bibirnya tersenyum terkendali, matanya yang tajam menjelajahi ruangan, mengukur setiap gerakan. Ia seperti setiap ekspresi ia datang dengan tujuan, satu misi yang diyakininya akan menguatkan pengaruhnya dalam hierarki kerajaan. Melihat Raja Charles berdiri dekat jendela tinggi, gelas anggur merah di tangannya dan pandangannya hilang di antara kebun senja, ia mendekatinya dengan anggun yang terhitung. "Charles, sayang," bisiknya lembut. Nada suaranya lembut namun cukup jelas agar tamu-tamu di sekitar bisa mendengar. "Menurutku, kita harus memasukkan 2 amal baru yang sedang aku dukung ke dalam jadwal kerajaan musim gugur ini. Mereka akan membantu memperbarui citra kita dan menarik generasi muda. Aku sudah siapkan proposal lengkap. Aku yakin ini akan membuat dampak besar." Charles berbalik ke arahnya. Wajahnya berkerut oleh kelelahan yang bahkan riasan halus pun tak mampu menyamarkan. Cahaya hangat memperdalam bayangan lelah di sekitar matanya. Meski senyum kerajaan yang terlatih tetap terpampang, kebiasaan yang telah diasah selama puluhan tahun tugas, matanya menyimpan penolakan sunyi. "Das Payen Paradukas penasihat dan bangsawan." Ia menjawab tenang namun tegas. "Camilla, lebih baik kita fokus pada inisiatif yang telah diperkenalkan William dan Catherine. Itu arah yang dibutuhkan Inggris sekarang. Pemuda, inovasi, dan keberlanjutan." Penolakan yang terukur itu menggema di ruangan seperti petir diam-diam. Denting peralatan makan terdengar anehnya keras di tengah keheningan. Camilla membeku. Senyumnya goyah seolah meleleh di bawah panas mendadak. Sebuah dingin menjawar di tubuhnya, jantungnya berdetak kencang dalam keheranan. Ini bukan sekadar penolakan terhadap rencananya. Ini adalah pengabaian publik atas otoritasnya, deklarasi halus bahwa masa depan monarki tidak lagi berada di tangannya, melainkan di tangan William dan Kate. Bagi seorang wanita yang telah berjuang selama puluhan tahun untuk berdiri di posisinya sekarang, penghinaan ini mengoyak hati. Namun ia memaksakan wajahnya kembali ke keadaan tenang, menyelesaikan malam itu seolah tak ada yang retak. Meskipun di dalam hati, dendam membakar panas dan diam. Acara berlangsung hingga larut, dan ketika tamu terakhir pergi pukul 10.45 malam, pasangan kerajaan berjalan bersama melalui koridor panjang Balmoral. Cahaya lampu emas menyinari lantai marmer dan patung-patung batu, namun keheningan di antara mereka terasa sesak. Tiba-tiba, Camilla melemparkan tas kecil berhias permata yang ia genggam ke atas meja di dekatnya. Suara keras pecahan itu memecah keheningan seperti kaca yang retak. Ia berputar menghadap Charles, yang dengan tenang melepaskan sarung tangan putihnya. Ketenangannya justru memicu amarahnya semakin memuncak. "Siapa sebenarnya dirimu, Charles?" teriaknya,
Suaranya bergema menembus dinding dingin ruangan. Seorang raja tanpa kemauan lagi, hanya berpura-pura berkuasa sementara anakmu mengendalikanmu. Kau telah menjadi boneka buta dan lemah. Aku telah memberikan segalanya untukmu demi mahkota itu. Dan inikah balasannya? Wajahnya memerah oleh kemarahan dan keputusasaan. Kata-katanya gemetar antara amuk dan luka hati. Semua tahun pengorbanan, upaya membangun ulang citranya dari skandal dan celah hingga menjadi ratu permaisuri, seolah runtuh dalam sekejap. Di balik amarah itu, tersembunyi rasa takut. Takut menjadi tidak berarti, tersisih oleh generasi yang lebih muda. Charles tak menjawab. Diamnya begitu berat, penuh pasrah sunyi. Mata lelahnya tidak menunjukkan penolakan, melainkan beban seorang pria yang telah lama terkikis oleh tugas dan konflik tak berujung dalam keluarganya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Meninggalkan Camilla sendirian di koridor, amarahnya berubah menjadi kepahitan dan kesepian dingin. Tanpa mereka sadari, sepasang telinga telah menangkap setiap kata. Di balik pintu kayu oak yang setengah terbuka, berdiri Thomas Harrow, seorang penasihat kerajaan berusia lanjut yang telah melayani sejak masa Putri Diana. Ia diam mendengarkan, tubuhnya tak bergerak. Saat kata-kata marah Camilla menusuk kehormatan rumah tangga kerajaan. Ketika akhirnya keheningan kembali menyelimuti, ia mundur pelan, jantung berdebar kencang. Apa yang didengarnya? Sebuah ratu yang secara terbuka menentang raja suaminya, bukan sekadar skandal. Ini adalah luka bagi monarki itu sendiri. Ia tak berkata apa-apa, namun pikirannya telah bulat. Batas telah dilampaui. Pada pagi hari tanggal 16 Juli 2025, cahaya fajar pudar menyinari jendela tinggi Istana Kensington, menerangi jalanan bata London di luar. Di dalam kantor sederhana namun megah, Pangeran William, Pangeran Wales, duduk di balik meja kayu oak dengan secangkir Earl Grey yang masih mengepul di sampingnya. Di luar, burung pipit berkicau di taman, ketenangan rapuh yang akan segera terpecah. Thomas Harrow, penasehat tua itu, masuk dengan ekspresi berat. Tahun-tahun telah mengasah garis wajahnya, namun hari itu matanya bersinar dengan campuran kekhawatiran dan kemarahan yang terhormat. Ia membungkuk sedikit di hadapan William, lalu menceritakan apa yang didengarnya di Balmoral malam sebelumnya. Yang mulia, ujar Harrow, suaranya bergetar bukan karena usia senja, melainkan karena beban pengakuannya. Setelah makan malam tadi malam, saya tidak sengaja mendengar Ratu Camilla berbicara kepada Yang Mulia. Ia bicara dengan nada merendahkan, menyatakan bahwa Raja Charles bukan lagi raja sejati. Ia berhenti sejenak untuk menenangkan diri, seolah ingatan itu masih bergema di telinganya. Saya tak bisa diam, Tuan. Saya telah melayani keluarga ini terlalu lama untuk membiarkan ketidakhormatan semacam itu tak dilaporkan. William duduk tegak, jemarinya menggenggam cangkir teh hingga buku-buku jarinya memucat. Kata-kata Harrow bergema dalam dirinya seperti lonceng kematian yang berdentang. Camilla, yang selama ini ia anggap hanya ambisius, ternyata menyimpan sisi gelap. Berani merendahkan ayahnya, pria yang telah mengabdikan hidupnya bagi mahkota. William selalu percaya Camilla mencintai Charles dengan caranya sendiri, meski penuh manuver politik. Namun menyebut sang raja sebagai boneka dan menyatakan ia tak layak lagi memerintah, itu memotong loyalitas William seperti pisau tajam. Kemarahan meledak panas dan spontan, namun William tak membiarkannya menguasai dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mata birunya mengeras dalam tekad dingin. Terima kasih, Harrow, kata William dengan nada tenang namun otoritatif. Saya akan menangani ini. Kau boleh pergi. Harrow membungkuk dan meninggalkan ruangan, meninggalkan William sendirian dengan pikiran yang berkecamuk. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, memandang taman di mana mawar akhir musim panas bermekaran dalam warna-warna cerah, meski benaknya berada jauh dari keindahan itu. Ia memikirkan ayahnya, seorang pria yang terjepit antara kasih sayang dan tugas. Seperti noda sejarah berat rumah kota, Camilla telah melampaui batas. Dan William tahu ia tak bisa membiarkan hal itu berlalu tanpa konsekuensi. Konfrontasi tak terhindarkan. Ia mengatur pertemuan pribadi dengan Camilla di Istana Windsor pada sore hari itu, pukul 3 sore. Ruangan yang dipilih untuk diskusi itu kecil dan tersembunyi, terletak jauh di dalam apartemen pribadi istana. Panel kayu oak dan jendela besar yang membingkai taman memberi suasana yang sekaligus tenang dan terpenjara. Cahaya matahari akhir musim panas menyinari lantai marmer dengan pola bergerak, seolah mencerminkan konflik yang akan segera meledak antara kesetiaan dan pengkhianatan. Ketika Camilla tiba, ia tetap menjaga sikap kerajaannya, mengenakan gaun sutra abu-abu perak dengan kalung mutiara di leher. Namun matanya tampak lelah, waspada seperti predator yang terpojok, mengungkapkan ketegangan di balik ketenangannya. Ia dipanggil oleh asisten, dan tak tahu persis tujuan pertemuan ini. Namun instingnya memperingatkannya, ini bukan percakapan biasa. William, apa yang begitu penting hingga aku dipanggil seperti ini?
Tanyanya, suaranya ringan namun defensif, seolah mencari celah untuk mengambil keuntungan. William bangkit dari kursi beludru merah. Siluet tingginya terlihat gagah dalam setelan hitam. Han menatap Camilla tanpa kedip. Setiap kata yang diucapkannya dikontrol dan tepat. Apa yang kau katakan kepada ayahku tadi malam di Balmoral? Kau menyebutnya boneka, raja lemah tanpa kekuatan. Apakah kau pikir kau punya hak untuk menghina kepala keluarga ini? Kau kejam, Camilla, menyakiti pria yang selama ini berdiri di sisimu. Tuduhan itu mendarat seperti vonis, memenuhi ruangan dengan tekanan yang menyesakan. Camilla memucat, jemarinya mencengkeram tas kecilnya, gemetar sejenak sebelum ia memaksakan ketenangan dan mengadopsi nada tajam yang dipaksakan. William, kau salah. Itu omong kosong. Rekayasa orang yang ingin merobek keluarga kita. Charles dan aku sedang berbicara secara pribadi, sebagai suami istri. Kau tak punya hak untuk ikut campur. Ia menekankan kata pribadi seolah menjadi perisai, meski kepanikan sesaat muncul di wajahnya saat melihat William tetap tak bergeming. William melangkah maju, tatapannya tak kenal ampun, seolah menghadapi mangsa. Jangan berbohong, Camilla. Katanya tenang namun tak bisa ditolak. Aku punya saksi yang mendengar semuanya. Howard Stahl melampaui batas bukan hanya terhadap ayahku, tapi terhadap keluarga ini. Aku tak akan mentolerirnya. Kata-katanya adalah deklarasi. Perselisihan ini bukan lagi urusan pribadi, melainkan pembelaan atas harga diri ayahnya dan integritas monarki. Ruangan itu terasa membeku. Camilla merasakan dinginnya ketika rahasia itu terbuka, dan meski ia berusaha mempertahankan harga dirinya, tangannya gemetar. Kau membuat kesalahan, William. Bisiknya, nada suaranya penuh ancaman tersirat. Aku Ratu Permaisuri. Aku bukan sosok yang bisa dengan mudah dikalahkan. Kau akan menyesal atas ini. Ia berbalik dan pergi dengan langkah terukur namun terasa berat, seolah mundur di bawah beban kekalahan yang segera tiba. William memandang pintu kayu berat yang tertutup di belakangnya dalam diam. Ia tak berkata lagi, namun di benaknya sebuah rencana mulai terbentuk. Ini lebih dari sekadar bentrokan pribadi. Ini adalah garis batas yang ditarik untuk melindungi ayahnya dan warisan monarki. Kembali ke meja kerjanya, ia membuka berkas terenkripsi di komputernya, tempat ia telah mulai merancang langkah-langkah selanjutnya. Konfrontasi di Windsor baru saja dimulai. Konsekuensinya akan menyusul, dan Camilla telah diperingatkan. Pada pagi hari tanggal 18 Juli 2025, suasana suram menggantung di atas Clarence House. Udara terasa berat seolah badai sedang berkumpul di balik dinding megahnya. Di kamar pribadinya, Ratu Permaisuri Camilla duduk diam, matanya kosong menatap ke hampa, sementara jemarinya yang gemetar menggenggam kalung mutiara di lehernya. Dalam waktu kurang dari sehari, dunianya mulai runtuh. Tepat pukul 8.15 pagi, ia menerima surel resmi dari kantor kerajaan yang memberitahu bahwa saudaranya, Annabel Elliot, telah dipecat dari jabatannya sebagai pengawas proyek seni istana. Secara resmi karena restrukturisasi organisasi. Tak ada pertemuan, tak ada panggilan sopan santun, tak ada penjelasan selain kata-kata dingin di layar. Beberapa jam kemudian, pukulan berikutnya datang. Dua asisten paling setianya, teman-teman setia sejak masa-masa awal penuh skandal, tiba-tiba dipindahkan ke posisi jauh di Skotlandia dan Wales. Mereka diperintahkan segera meninggalkan London. Barang-barang mereka bahkan sudah mulai dikemas oleh staf istana. Namun pukulan paling mematikan datang keesokan harinya, tanggal 19 Juli pukul 9.12 pagi. Surel lain masuk dari kantor kerajaan, nada tulisannya dingin dan birokratis. Camilla diberitahu bahwa ia telah dicabut haknya untuk mewakili keluarga kerajaan dalam dua acara amal besar yang dijadwalkan pada bulan September. Proyek-proyek yang telah ia rawat dan perjuangkan selama bertahun-tahun. Penggantinya, Catherine, Adipati Cambridge, yang dengan keanggunan muda dan citra publik hangatnya kini akan mendominasi liputan pers. Camilla membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal. Mereka berani, gumamnya, suaranya pecah oleh ketidakpercayaan. Ini bukan kebetulan. Ia langsung tahu. Ini adalah serangan terkoordinasi, penyisihan yang dirancang oleh tangan-tangan tak terlihat yang bergerak melawan dirinya. Bertekad mengungkap kebenaran, Camilla memanggil para penasehat setianya yang masih tersisa dan menuntut jawaban. Dalam hitungan jam, desas-desus yang beredar di lorong-lorong istana mengonfirmasi apa yang paling ia takutkan. Pangeran William berada di balik semua ini. Ia yang menyetujui pemecatan saudaranya, pemindahan asistennya, dan penghapusan dirinya dari acara-acara tersebut. Pengetahuan ini menghantamnya seperti pukulan fisik. Meski ia tahu konfrontasi di Windsor telah membuat William marah, ia tak pernah membayangkan satu ledakan emosi, menyebut Charles sebagai boneka, akan memicu balasan sekejam ini. Ia merasa terperangkap, kekuasaannya terkikis, otoritasnya lenyap di depan mata. Di balik amarahnya, menyelinap sesuatu yang lebih dingin. Ketakutan. Tak sanggup menahan beban itu, ia berlari masuk ke ruang kerja Charles tanpa pemberitahuan.
Ia duduk di balik meja kayu besar, kacamata terpasang rendah di hidungnya, membaca laporan tentang konservasi lingkungan, hasrat seumur hidupnya. Cahaya lampu meja yang lembut menciptakan bayangan dalam di wajahnya yang kurus, menonjolkan garis-garis usia dan kelelahan. Suara Camilla gemetar oleh amarah saat ia menghadapinya. "Charles, apakah kau tahu apa yang terjadi? Saudaraku dipecat, asistensiku diasingkan, dan sekarang aku dicabut dari amal-amalku. Semua kerja kerasku dihapus dalam semalam." William di balik ini. "Dan kau suamiku sang raja, engkau hanya diam menyaksikannya. Kau harus menghentikannya, Charles. Lakukan sesuatu." Charles mengangkat matanya perlahan. Ekspresinya penuh kesedihan. Ia meletakkan laporan itu ke samping. Jemari kurusnya menyusuri tepi meja seolah mencoba menenangkan diri. "Camilla," katanya pelan, suaranya berat oleh kelelahan. "William melakukan apa yang ia anggap benar. Aku tak bisa berdiri di antara kau dan dia. Apa yang kau ucapkan malam itu bukan hanya melukai aku, tapi seluruh keluarga ini." Nada suaranya tetap lembut, namun kata-katanya membawa akhir yang sunyi, pengingat akan jurang yang ia sendiri ciptakan. Sejenak Camilla berdiri membeku, raut wajahnya dipenuhi keheranan. Jemarinya menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memucat. "Kau menyalahkan aku," bisiknya, suara gemetar di antara amarah dan luka. "Aku bicara dalam kemarahan, Charles. Aku istrimu, orang yang tetap berdiri di sampingmu ketika dunia membenci kita. Dan sekarang kau biarkan anakmu mempermalukanku hanya karena beberapa kata. Tidakkah kau lihat ia terlalu jauh? Apakah kau masih raja, atau hanya bayangan yang dikendalikan olehnya?" Kata-katanya menusuk udara, namun tak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Charles memalingkan pandangan, matanya kosong oleh kelelahan. Ia tak memberi bantahan, tak menawarkan penghiburan, hanya diam. Kebenaran yang tak terucap di antara mereka lebih berat daripada jawaban apapun. Amukan Camilla meledak. Ia berbalik tajam dan berlari keluar, membanting pintu di belakangnya. Kembali di kamarnya, ia tenggelam dalam kursi empuk, jantung berdegup kencang oleh amarah dan putus asa. Di luar jendela, pohon-pohon bergoyang gelisah diterpa angin. "Aku tak akan menyerah begitu saja," bisiknya pada diri sendiri. Mata memadat dengan tekad. Dalam sekejap itu, garis-garis rencana baru mulai terbentuk. Bukan rencana permintaan maaf atau rekonsiliasi, melainkan balas dendam. Ia akan melawan, mengumpulkan sekutunya, dan merebut kembali kekuasaan yang perlahan lepas dari genggamannya. Namun meski kemarahannya memperkuat tekadnya, sebuah rasa takut sunyi menggerogoti hatinya. William bukan lawan yang bermain dengan belas kasihan, dan kali ini, ia telah lebih dulu menyerang. Di hari-hari berikutnya, ketegangan yang menyesakan menyelimuti Clarence House. Udara terasa tebal, seolah setiap koridor menahan napas. Camilla, yang telah kehilangan peran dan sekutunya, tak lagi mampu menjaga ketenangan berkelasnya. Ia duduk diam di ruang pribadinya, mata dingin, jemarinya memeluk cangkir teh yang sudah lama dingin. Konfrontasi dengan Charles tak membawa kelegaan. Diamnya justru melukainya lebih dalam daripada agresi William. Ia akhirnya mengerti. Ia tak bisa lagi mengandalkan suaminya untuk membela posisinya. Jika ia ingin bertahan, ia harus berjuang sendiri. Dengan tekad baja seorang wanita yang telah merangkak melalui skandal dan kebencian publik demi menjadi Ratu Permaisuri, Camilla mulai menggerakkan para pendukung lama, penasehat tradisionalis yang dulu memperjuangkan nasibnya. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia di kafe-kafe London yang redup dan salon pribadi bangsawan tua, ia berbicara pelan namun tegas. William mengendalikan keluarga kerajaan seolah ayahnya tak ada, katanya, suara tajam dan mantap. "Ia mendepaku, Ratu Permaisuri, menghancurkan tradisi-tradisi yang menjadi pondasi institusi ini. Jika kita biarkan ia terus, ia akan menghancurkan segala nilai yang selama ini menjadi dasar monarki." Kata-katanya menyentuh hati mereka yang tidak nyaman dengan visi modern William dan Catherine untuk mahkota. Para loyalis Orde Lama mulai bergumam di lorong-lorong istana, menaburkan keraguan dan mengajukan pertanyaan halus tentang perilaku William. Apakah ia melampaui batas? Apakah ia merendahkan sang raja sendiri? Bisikan-bisikan ini mulai bergema di kalangan atas lingkaran kerajaan, mencapai para duke, lord, bahkan anggota dewan privat. Meski tak pernah diucapkan secara terbuka, desakan pribadi ini menciptakan celah tak terlihat yang melintang melintasi monarki, mengancam membelahnya dari dalam. Ketegangan yang semakin memuncak akhirnya sampai ke telinga Charles. Terjepit antara kepahitan istrinya dan energi reformis putranya, raja yang telah lanjut usia itu merasa dinding-dinding mulai mengepungnya. Konflik ini tak lagi bisa diabaikan. Pada tanggal 25 Juli, ia memanggil William ke Istana Balmoral untuk pertemuan pribadi, sebuah pertanggungjawaban antara ayah dan anak. Pertemuan itu berlangsung di perpustakaan kuno Balmoral, tempat yang syarat sejarah. Aroma kayu ok dan kertas tua mengisi udara, cahaya lampu berkilauan di deretan punggung buku kulit yang mengkilap. Di balik meja mewah, duduklah Charles, wajahnya lesu dan pucat di bawah cahaya lampu kristal.
Di depannya tergeletak tumpukan laporan proyek lingkungan, tak dibaca dan terlupakan. Ketika William masuk, tinggi, tenang, mengenakan setelan biru laut yang rapi. Ia membungkuk sedikit, ekspresinya tenang namun teguh. "William," mulai Charles, suaranya rendah dan dipenuhi kelelahan. "Kau telah melangkah terlalu jauh. Camilla adalah istriku, Ratu Permaisuri. Mengeluarkan saudaranya, memindahkan asistennya, mencabut haknya atas amal-amalnya, kau sedang memecah belah keluarga ini. Untuk kestabilan monarki, aku minta kau berhenti." Kata-katanya lebih mirip permohonan daripada teguran. Nada suaranya seperti seorang ayah yang berjuang keras agar mahkota tak melahap sisa-sisa keluarganya. William berdiri tegak, kedua tangannya saling bersilangan di belakang punggung. Posturnya memancarkan kendali yang tenang. Ketika ia berbicara, nada suaranya terukur namun tegas. Setiap kata diucapkan dengan sengaja. "Ayah, semakin kau melindunginya, semakin ia menghina dirimu. Ia menyebutmu boneka raja yang lemah. Aku tak melakukan ini karena dendam atau ambisi. Aku melakukannya untuk membela dirimu, untuk melindungi monarki itu sendiri." Ia telah lupa apa arti mahkota ini. Kata-katanya mendarat tepat sasaran, menembus kabut kelelahan yang menyelimuti ayahnya. Genggaman Charles menguat di tepi meja. Matanya melayang ke kejauhan. Kebenaran dalam ucapan William tak bisa dibantah. Dan membuka kembali luka-luka yang selama ini ia usahakan untuk diabaikan. Ledakan amarah Camilla di Balmoral bukan sekadar kemarahan. Ia mengungkap retakan di jantung pernikahan mereka dan di inti monarki itu sendiri. Namun mengakuinya terasa seperti pengkhianatan. Keheningan turun di antara mereka, tebal dan tak terbendung. Akhirnya William membungkuk lagi. Secara diam-diam mengakui kewajiban sekaligus kesedihan. Lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Pintu perpustakaan berat tertutup dengan klik pelan, meninggalkan Charles sendirian dalam kesunyian. Malam itu, pukul 11.30 malam, sang raja tetap berada di ruangan yang sama. Lampu meja memancarkan bayangan panjang di wajahnya. Di tangannya tergenggam sebuah buku catatan usang yang dulu milik ibunya, Ratu Elizabeth Mwenjiwa. Tulisan elegannya memenuhi halaman-halaman, refleksi tentang tugas, pengorbanan, dan kesucian mahkota. Saat Charles mengikuti baris-baris tulisan itu dengan jemari gemetar, kenangan menghampirinya. Keteguhan ibunya, tragedi Diana, keteguhan William, dan rasa tujuan yang rapuh dalam dirinya sendiri. Rasa sakit di hatinya begitu berat, namun di bawahnya, sesuatu yang lain mulai bergerak. Sebuah keputusan yang tak bisa ditunda. Pagi hari berikutnya, cahaya fajar pertama menyinari jendela tinggi, memberi warna emas samar pada ruangan. Charles duduk kembali di meja kerjanya, sebuah dokumen bersegel kerajaan terbentang di depannya. Wajahnya lesu namun mantap. Dengan hati-hati, ia menandatangani dokumen itu. Sebuah dekret yang memberikan Pangeran William wewenang penuh untuk mengelola urusan internal keluarga kerajaan dan menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung. Ini bukan sekadar perintah birokratis. Ini adalah deklarasi kesetiaan pada masa depan, pada kelangsungan monarki, pada putranya. Saat Charles meletakkan pena, gelombang lega yang tenang bercampur kesedihan menyapu dirinya. Ia telah membuat pilihan, satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Mulai pagi itu, keseimbangan kekuasaan dalam keluarga kerajaan dan nasib mahkota itu sendiri takkan pernah sama lagi. Pada tanggal 28 Juli 2025, suasana suram menyelimuti Istana Buckingham. Di sebuah ruangan tersembunyi di dalam apartemen pribadi kerajaan, udara dipenuhi ketidaknyamanan. Berat seperti atmosfer pengadilan yang menanti vonisnya. Dinding berpanel kayu oak dan karpet tenun tangan tak mampu meredakan ketegangan yang memenuhi ruangan. William, bertindak atas persetujuan ayahnya, telah mengadakan dewan internal luar biasa, acara yang hanya diselenggarakan untuk urusan-urusan yang sangat penting. Duduk di sekitar meja panjang yang mengkilap adalah 7 tokoh paling senior dalam monarki. Raja Charles III, Pangeran William Catherine Putri Anne, serta Sir Edward Langley, penasehat konstitusi kerajaan. 3 pembantu istana yang telah lama melayani, para pria yang telah membimbing monarki melalui dekade-dekade kemenangan dan skandal. Melengkapi pertemuan itu, tak ada yang bicara sembarangan, tak ada yang tersenyum. Semua paham, ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah pengadilan. William berdiri di ujung meja. Sosok tingginya tertutup setelan hitam sederhana. Mata birunya tajam namun tenang, memancarkan ketenangan seorang pria yang yakin akan tujuannya. Kita berkumpul di sini, ia memulai, suaranya tegas dan terukur, untuk menangani masalah yang mengancam kesatuan dan martabat keluarga kerajaan. Kata-kata dan tindakan terbaru Ratu Camilla telah melukai bukan hanya yang mulia, tapi juga institusi itu sendiri. Warisan yang kita semua terikat untuk melindungi. Setiap kata menghantam keheningan seperti pukulan terukur, bergema di udara yang tebal. Thomas Harrow, penasehat tua itu, perlahan bangkit dari kursinya.
Tangan rentannya gemetar, namun suaranya meski sudah menua membawa bobot kebenaran. Setelah membungkuk hormat kepada Charles, ia berhadapan dengan yang lain. Pada malam tanggal 15 Juli di Balmoral, ia mulai pelan, "Saya tidak sengaja mendengar Ratu Camilla berbicara dengan tidak hormat terhadap Yang Mulia, Raja Charles." Kata-katanya bukan lahir dari gairah, melainkan dari penghinaan. Ida berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kesedihan. "Saya telah melayani keluarga ini sejak masa Ratu Elizabeth II dan Putri Diana. Saya tak bisa diam dengan hati nurani yang bersih." Keheningan yang menyusul absolut. Semua mata beralih ke Camilla yang duduk di ujung meja yang jauh. Wajahnya memucat, posturnya kaku, kedua tangannya yang saling menggenggam gemetar pelan di pangkuannya. Ia berusaha menjaga ketenangannya. Namun rasa takut berkedip di matanya, seperti seekor binatang yang terperangkap di hadapan nasibnya. Di tengah ruangan, Charles duduk diam, kepala tertunduk, jemarinya saling terkait erat, seolah ia pun sedang berjuang melawan kebenaran yang tak tertahankan. William memberi anggukan singkat kepada Harrow, lalu berpaling ke Sir Edward Langley. Penasehat itu bangkit dan membuka surat yang disegel dengan lambang kerajaan, suaranya terukur dan formal saat ia membacakan. Ini adalah pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Yang Mulia Raja Charles pada pagi hari tanggal 26 Juli 2025. Dalam surat ini, Yang Mulia mengakui bahwa ucapan yang dilontarkan Ratu Camilla pada malam tanggal 15 Juli benar-benar terucap dan merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan kepada Yang Mulia serta mahkota. Yang Mulia lebih lanjut menyatakan bahwa wewenang penuh diberikan kepada Pangeran William, Pangeran Wales, untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah internal ini demi menjaga kesatuan dan kehormatan monarki. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Napas Camilla tercekat di tenggorokan. Ia mulai bangkit, mulutnya terbuka seolah hendak membela diri. Namun keheningan dingin ruangan dan tatapan tajam William membuatnya terdiam. Tak ada yang bergerak untuk membela. Bahkan mereka yang dulu diam-diam menyatakan kesetiaan kini menghindari pandangannya. Tatapan Putri Anne dingin dan menusuk. Ekspresinya penuh penilaian, bukan belas kasihan. Catherine, duduk di samping suaminya, tetap tenang sempurna. Posturnya damai, matanya tak berkedip. Ia tak berkata apa-apa, namun kehadirannya yang sunyi membawa kekuatan keyakinan. William melangkah maju, suaranya tenang namun berbatu otoritas. Setiap suku katanya bagai vonis. "Camilla," katanya, "kau telah mengkhianati kepercayaan keluarga ini. Kau menghina Yang Mulia, ayahku, dan dengan demikian, kau merusak kesatuan yang kita semua bersumpah untuk jaga. Perilakumu telah menimbulkan luka tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi martabat monarki itu sendiri. Atas otorisasi Yang Mulia dan kesepakatan Dewan ini, aku harus menyatakan bahwa kau tak lagi layak mewakili keluarga kerajaan." Kata-kata itu tak diteriakan, namun bergema seperti pintu besi yang tertutup rapat. Tak ada suara yang membantah, tak ada tatapan simpati yang menyambutnya. Camilla duduk membeku, tubuhnya kaku, dunianya runtuh di sekelilingnya. Segala yang ia perjuangkan, setiap gelar, setiap pengorbanan, setiap tetes pengaruh, hancur dalam sekejap. Ia ingin berteriak, menegaskan bahwa semuanya salah paham, mengingatkan mereka akan tahun-tahun yang ia lalui demi berdiri di sisi sang raja. Namun di hadapan surat yang bertanda tangan Charles, di hadapan vonis William dan diamnya Dewan, ia memahami betapa sia-sianya kata-kata. Bibirnya bergetar, matanya berkilauan oleh air mata yang tak jadi tumpah saat ia berpaling ke arah Charles dalam putus asa. Namun ia tak menoleh balik, kepala tetap tertunduk, wajahnya tersembunyi di balik beban rasa bersalah dan kesedihan yang ia tanggung sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa upacara. Kursi-kursi bergesek pelan saat Dewan bangkit. Camilla berdiri paling akhir, gerakannya lambat, ekspresinya kosong. Ia berjalan keluar tanpa sepatah kata. Suara hak sepatunya bergema di koridor bagai irama samar sebuah prosesi pemakaman. Di belakangnya, William dan Catherine saling bertukar pandang, bukan penuh kemenangan, melainkan pemahaman yang berat. Mereka tahu, monarki baru saja melintasi ambang batas yang tak bisa diputar balik. Bagi Camilla, ini adalah akhir dari sebuah kerajaan yang ia bangun dari skandal dan ketahanan hidup. Bagi William dan Catherine, ini adalah fajar pemerintahan baru, satu era yang bertekad membersihkan mahkota dari bayang-bayang lama. Dan bagi Raja Charles, ini adalah kemenangan paling sepi dalam hidupnya. Pada tanggal 30 Juli 2025, sebuah dekret kerajaan dikeluarkan dari Istana Buckingham, dicap dengan segel dan tanda tangan Raja Charles, membawa monarki ke titik balik yang menentukan. Bahasanya singkat namun tak kenal belas kasihan. Ratu Camilla dicabut dari seluruh tugas seremonial, dilarang tampil di depan publik, dan dilarang mewakili keluarga kerajaan atau amal-amal lamanya. Nada dekret itu formal, tanpa sentimen, namun setiap barisnya menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati pengaruhnya.
Perempuan yang dulu berdiri di pusat kehidupan kerajaan kini terpinggirkan ke bayang-bayangnya. Keesokan paginya, sebuah mobil kerajaan hitam mewah meluncur diam-diam keluar dari Clarence House, membawa Camilla menuju sebuah perkebunan terpencil di Northland. Melalui jendela, ia memandangi pemandangan yang berlalu. Ladang-ladang tak berujung di bawah langit kelabu, bukit-bukit yang diterpa angin, dan cahaya matahari pucat yang tak membawa hangat. Tujuannya adalah Raymill House, properti yang dulu dikaitkan dengan ketenangan dan privasi, namun kini berubah menjadi tempat pengasingan sunyi. Tak ada pengumuman publik, tak ada kerumunan perpisahan. Hanya efisiensi tajam staf istana yang memastikan kepergiannya, sementara London terus bergerak tanpa menyadarinya. Camilla duduk diam di kursi belakang, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuannya. Kalung mutiara yang biasa ia kenakan terasa lebih berat dari sebelumnya. Gelarnya sebagai Ratu Permaisuri tetap ada, hanya dalam nama, sebuah ilusi strategis untuk menghindari sorotan internasional. Pernyataan resmi istana yang dirancang hati-hati menyatakan bahwa Ratu Camilla akan sementara waktu mundur dari tugas publik untuk fokus pada kesehatan dan proyek pribadinya. Namun bagi mereka yang memahami mekanisme dalam monarki, kebenarannya jelas. Camilla telah diam-diam dicopot dari kekuasaan, bukan karena skandal, melainkan karena pengabaian yang disengaja. Surat kabar berspekulasi dengan hati-hati, enggan menantang keheningan istana tanpa bukti. Namun di kalangan politik dan desas-desus daring, satu frasa menyebar seperti api. Camilla telah jatuh, William telah menang. Di Istana Buckingham, Raja Charles duduk sendirian di ruang studinya yang redup. Beban kesendirian menekan berat di pundaknya. Sebuah foto berbingkai perak Ratu Elizabeth terletak di hadapannya. Tatapan tenang sang ibu menjadi pengingat menakutkan akan tuntutan kejam mahkota. Ia memilih diam, tak memberi pembelaan maupun penjelasan. Namun di balik diam itu ada kesedihan. Ikitishi Camilla telah melampaui batas yang tak bisa dimaafkan, bahwa kata-katanya telah membahayakan tidak hanya otoritasnya, tapi juga kelangsungan monarki itu sendiri. Namun di ruang pribadi hatinya, cinta dan duka saling menyatu. Dengan jemari gemetar, ia menyentuh tepi foto itu dan bergumam, "Ibu, apakah aku melakukan hal yang benar?" Tak ada jawaban yang datang, hanya keheningan dari mahkota yang terlalu berat untuk dipikul. Pada tanggal 5 Agustus 2025, London berkilauan di bawah cahaya lembut matahari awal musim gugur, sebuah kota yang berada di antara gema tradisi dan janji pembaruan. Di proyek tembok istana transisi sunyi telah terjadi. Dengan restu tak terucap dari Charles, William dan Catherine muncul sebagai wajah baru monarki. Mewarisi bukan hanya keanggunan Ratu Elizabeth dan aura tercinta Putri Diana, tetapi juga misi untuk membentuk ulang mahkota bagi era modern. William selalu strategis, mulai mereformasi adat-adat kerajaan yang sudah usang. Kemegahan upacara lama digantikan oleh inisiatif praktis yang berorientasi masa depan, pendidikan, kesehatan mental, dan pelestarian lingkungan. Isu-isu yang berbicara kepada generasi yang lama terputus dari kemegahan kerajaan. Catherine anggun dan terukur, menjadi jembatan publik antara mahkota dan rakyat, memimpin upaya penjangkauan melalui platform digital dan keterlibatan media yang menghumanisasi citra kerajaan. Bersama-sama, mereka mendefinisikan ulang apa arti monarki. Di bawah kepemimpinan mereka, institusi ini bertransformasi menjadi simbol Inggris yang diperbarui, bersatu, muda, penuh empati, dan tak lagi terbebani kontroversi masa lalu. Nama Camilla lenyap dari jadwal dan pengumuman. Proyek amalnya dialihkan ke Catherine dan anggota kerajaan lain yang aktif. Pada tanggal 7 September, situs web resmi istana secara diam-diam menghapus profilnya dari daftar anggota aktif. Tak ada pernyataan, tak ada penjelasan. Penghapusan sunyi itu berkata segalanya. Publik yang telah lama terbiasa dengan transisi kerajaan yang diselimuti misteri, menerimanya sebagai bagian dari tatanan alamiah. Sementara itu, jauh di Northumberland, mantan Ratu Permaisuri berdiri sendirian di Taman Raymill House yang mulai liar. Angin berdesir melalui bunga-bunga layu dan rumput kering, membawa aroma hujan yang samar. Ia menatap lahan kosong di depannya, kesepian menekan dari segala arah. Ponselnya tetap diam. Tak ada panggilan dari asisten, tak ada undangan, tak ada kabar. Sekutu-sekutunya lama menjaga jarak. Takut terkait dengan kejatuhannya. Anak-anaknya, Tom dan Laura, mengirim pesan singkat yang sopan, namun kata-kata mereka hanya memberi kenyamanan tipis. Ekspresi Camilla keras, kesedihannya dibungkus dalam sikap pemberontakan. Mereka pikir bisa menghapusku, bisiknya pada angin, jemarinya mencengkram mutiaranya seperti jimat. Aku masih ratu. Hari-harinya berlalu dalam irama refleksi dan dendam. Ia menulis surat panjang kepada Charles, meminta penjelasan, mengajak kembali pada cinta yang dulu menyatukan mereka. Namun tak satu pun dijawab. Di Istana Buckingham, Charles tetap diam, hatinya berat oleh penyesalan, namun terikat oleh tugas.
Foto Ratu Elizabeth masih berdiri di atas meja kerjanya. Tatapan waspada sang ibu menjadi pengingat bahwa mahkota tak memberi ruang bagi kelemahan pribadi. Dan begitu musim gugur semakin pekat, keluarga kerajaan melangkah maju. William dan Catherine bersinar di mata publik. Bukan sekadar pewaris, melainkan simbol babak baru dalam sejarah Britania. Monarki yang lahir kembali, disiplin, dan berorientasi masa depan. Namun di suatu tempat di pedesaan yang tenang, seorang perempuan memandang dari kejauhan bara terakhir kebanggaannya, menolak padam. Meski kekuasaannya dicabut dan dunia yang dulu ia kuasai telah melupakannya, Camilla tetap memegang keyakinan terakhir yang tak bisa diluluhkan. Sejarah, betapapun ia ditulis ulang, takkan pernah melupakan namanya. Bagaimana pendapat kamu tentang perlakuan Camilla terhadap sang raja? Apakah langkah yang diambil oleh William sudah tepat? Setuju kamu jika William menjadi raja sekarang? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.